Uceng itu kan sebagai indikator kebersihan air ya. Jadi di sini juga dibuat sedemikian rupa sehingga dibuat seperti habitatnya gitu. Jadi kalau di sini sebelum dipijahkan akuarium itu benar-benar bersih, sudah diganti airnya, bawahnya dikasih substrat pasir dan ditambah dengan aerasi. Kalau di sini, kalau di BBI Temanggung ini, ikan uceng ini biasanya hanya untuk restocking karena kan di perairan umum, walaupun itu karena bisa banyak sekali yang menangkap, itu kan jadinya banyak sekali kurangnya. Nah terus ini kan sebagai salah satu upaya untuk restocking di perairan umum. Keistimewaannya biasanya kalau di Temanggung itu yang paling banyak diminati itu ikan uceng karena kalau dimakan itu setelah digoreng itu gurih gitu. Jadinya banyak yang mencari kalau dan dicari untuk acara-acara tertentu gitu. Perkenalkan, saya Fatin. Ini saya di sini sebagai membantu untuk produksi ikan uceng di Balai Benih Ikan Temanggung. Awalnya produksi uceng itu dulu dari domestikasi uceng, diambil dari Kali Proko di Temanggung, terus didomestikasi awalnya itu tahun 2015. Di 2015 akhir itu kurang lebih 1 tahun sedomestikasi itu untuk adaptasi ikan uceng sendiri, dan dari kita juga berusaha untuk mulai memijahkan gitu. Terus pada mulai tahun 2017 kita mulai memijahkan ikan ucengnya itu. Awalnya kita dulu pakai sistem suntik, tapi karena banyak faktor, alhamdulillah juga adaptasi juga sudah berjalan. Akhirnya di 2017 tengah itu kita sudah mulai bisa memijahkan ikan uceng secara alami gitu. Terus sampai sekarang alhamdulillah dari 2017 itu kita sudah bisa restocking ikan sekitar 25.000 sampai tengah tahun ini. Latar belakangnya itu kan itu karena penangkapannya banyak ya Pak. Di sini kan dulu kali-kalinya masih bersih, jadinya masih banyak bisa. Nah itu kan dikembangbiakkan gitu agar bisa lebih efisien, bisa diatur gitu, bisa diatur nanti produktivitasnya bagaimana. Nah itu, tapi setelah dilakukan di sini ternyata kalau misalnya ikan uceng ini setelah dibudidayakan, didomestikasi itu untuk dijual, ternyata belum bisa karena tidak sesuai dengan range waktu untuk perkembangannya maupun selama pembenihannya begitu. Karena ini ikan uceng itu termasuk ikan yang lama untuk dibenihkan. Di sini kita ikan ucengnya itu diletakkan di akuarium. Terus sebelumnya kalau di sini sudah terbiasa, dulu setelah domestikasi kan sudah bertambah besar ya, terus dilakukan seleksi induk dulu. Kita seleksi induk dulu selama kurang lebih kita 2 minggu dipuspakan. Setelah itu kita seleksi induk yang benar-benar matang benar, itu baru antara jantan dan betina kita letakkan, kita pasangkan di satu akuarium. Pemijahan ikan uceng itu sendiri hanya bisa dilakukan perbandingannya 1:1 aja. Nah, terus setelah kita memasangkan sekitar 1 atau 2 hari, ikan uceng itu akan telur. Ikan uceng itu bersifat tenggelam.
Tapi karena kita ada aerasi, kita bantu jadi bisa terapung. Itu untuk membantu menetas. Nah, untuk menetasnya itu biasanya sekitar 8 jam setelah bertelur. Begitu. Nanti kalau misalnya sudah indikasi keberhasilan itu ada buih di akuarium, terus ada bau amis itu sedikit gitu. Nanti kalau setelah itu berhasil bertelur, induknya kita ambil dan kita recovery di akuarium, recovery untuk masing-masing jantan dan betina gitu. Telur menetas. Nah, itu nanti dikasih makan setelah 3 hari setelah kuning telurnya habis. Terus setelah itu dikasih pakan bubuk. Kita biasanya pakai denol yang serbuk itu sekitar 7 sampai 14 hari. Setelah itu kita tepungnya itu kita pastakan dari setelah 15 sampai sekitar 60 hari. Nah, setelah 60 hari nanti sekitar 2 bulan setelah itu kita baru pakai pakan terapung ya, PF 500 ukuran sesuai ukuran beban mulutnya ya. Itu sampai ukuran siap tebar kita kira-kira 7-8 bulan. Induk siap memijah itu 8 bulan, minimal itu 8 bulan. 8 sampai 12 bulan baik jantan maupun betina. Kalau ciri-ciri yang jantan, itu lebih langsing, warna lebih cerah, dan kita hanya bisa lihat dari kasat mata ya, soalnya nggak bisa dilihat secara lebih detail antara matang benatnya atau enggaknya. Biasanya dari warna itu sama lebih panjang begitu. Terus kalau yang betina, perutnya besar, warna lebih gelap. Kalau sekarang satu induk itu bisa bertelur sekitar 500. Cuma nanti jadi berkembang sampai besar siap tebar sekitar usia 6 sampai 7 bulan itu sekitar 200 sampai 300 ekor saja. Jumlah induknya itu 350 di jantan betina. Jantan sekitar 105 ekor, terus betinanya 195 ekor. Nah, biasanya kita produksi dalam 1 bulan itu bisa 1000 ekor. Begitu, berarti sekitar kalau misalnya dihitung secara matematika bisa 12.000. Cuma kan banyak faktor yang mempengaruhi, bisa jadi naik turun. Kalau selama ini produktivitas ikan uceng itu yaitu 2 tahun. Biasanya kalau misalnya udah paling kan 1 bulan kan nggak mesti bisa memijah dulu gitu. Nah, itu paling 2 tahun itu baru nanti kita seleksi lagi. Kalau misalnya induk yang sudah dikatakan tidak produktif, kita ikutkan untuk ditebar. Karena kita juga keterbatasan tempat, kita kan full di akuarium semua. Dan pembenihan selama pertumbuhan kan juga lama uceng itu, jadinya harus bergantian sekitar 3 atau 4 bulan itu baru bisa dipindah ke Pak Fiber, jadinya harus bergantian untuk pemijahannya. Kendala selama pembenihan itu ikan uceng itu sangat sensitif terhadap air, maksudnya ketika kita menggunakan air yang tidak pakai air pump itu biasanya ikan uceng itu langsung sensitif, bisa langsung mati gitu. Jadi kita di sini pakai air sumur gitu. Terus kalau misalnya kotor itu, nah itu mempengaruhi ke pemijahannya. Pemijahannya. Jadinya benar-benar seharusnya itu ikan uceng itu dibuat sedemikian rupa sehingga bersih, habitat yang sesuai habitatnya agar bisa memijah dengan paling kalau selama
selama ikut sama pembenihan ini kendalanya cuma di air itu. Air itu ketika kita air sumur kita mati, terus kita langsung pakai air pump ataupun air sumur yang tidak dari tandon, itu ikannya itu langsung kena seperti bubble disease. Itu di siripnya, yang di sirip ekor belakang itu ada butiran-butiran gelembung. Nah itu otomatis nggak ada hitungan 1 jam itu satu akuarium bisa mati semua. Harapannya adanya pembenihan ikan uceng ini bisa terus lanjut. Harapannya itu agar kita bisa memenuhi, nggak memenuhi ya, bisa melengkapi untuk ekosistem, memperbaiki ekosistem di perairan Temanggung, karena kan semakin punah ya. Dengan adanya ini kita bisa membantu agar ekosistem ikan uceng di Temanggung ini baik lagi. Semoga doanya ini juga bisa lancar terus, jalan terus, kita bisa membantu enggak cuma di Temanggung saja, kita di daerah lain juga bisa membantu.